Hai teman-teman, selamat datang di channel kami. Jangan lupa like dan komen ya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Herianti, NIM 12406193202. Di sini saya mau menjelaskan pengertian uang menurut klasik. Apa itu pengertian uang menurut klasik? Yaitu teori yang mengenai penawaran dan permintaan uang serta interaksi antara keduanya. Pada teori ini, fokusnya adalah hubungan antara penawaran uang dengan jumlah uang yang beredar dengan nilai uang atau tingkat harga. Hubungan kedua variabel dijabarkan melalui konsep teori yang mengenai permintaan uang. Perubahan jumlah uang yang beredar atau penawaran uang berinteraksi dengan permintaan uang yang selanjutnya akan menentukan nilai uang tersebut. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, teori moneter dibedakan menjadi dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu teori kuantitas uang. Teori kuantitas uang dikembangkan oleh Irving Fisher, seorang ahli ekonomi Amerika. Berpendapat bahwa perubahan uang beredar akan menimbulkan perubahan yang sama secepatnya terhadap harga. Perubahan ini juga adalah ke arah yang bersamaan. Artinya, jika uang beredar bertambah sebanyak 5%, maka tingkat harga juga akan bertambah 5%. Atau sebaliknya, apabila uang beredar berkurang sebanyak 5%, maka tingkat harga yang akan berkurang pada tingkat yang sama. Yang kedua yaitu teori sisa tunai. Analisa Marshall tersebut kemudian dikenal sebagai teori sisa tunai. Bahwa teori sisa tunai pandangannya tidak berbeda dengan teori kuantitas uang. Teori ini berpendapat bahwa perubahan dalam uang beredar akan menimbulkan perubahan yang sama lajunya atas harga tersebut. Menghitung permintaan uang menurut Irving Fisher dan Marshall. Yang pertama, menghitung permintaan uang menurut Irving Fisher, yaitu rumusnya M dikali V sama dengan P dikali T, di mana M adalah jumlah uang yang beredar, sedangkan V adalah tingkat kecepatan perputaran uang, P adalah harga barang, dan T adalah jumlah barang atau jasa yang menjadi objek transaksi tersebut. Yang kedua yaitu menghitung permintaan uang menurut Marshall. Rumusnya yaitu M pangkat D sama dengan K dikali Y, di mana M pangkat D adalah jumlah permintaan uang, sedangkan K adalah konstanta yang menunjukkan persentase jumlah uang tunai yang dipegang terhadap pendapatan, dan Y adalah pendapatan nominal uang tersebut. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rofiah, NIM 12406193213. Di sini saya akan menerangkan materi pengertian permintaan uang menurut Keynes. Permintaan uang menurut Keynes, jumlah uang yang dimintai masyarakat untuk keperluan transaksi berjaga-jaga spekulasi dalam sebuah perekonomian. Teori ini dikenal sebagai teori liquidity of preference, yang mencerminkan perilaku masyarakat dalam menggunakan uang. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat, semakin tinggi pula keinginan masyarakat untuk bertransaksi. Materi selanjutnya adalah perhitungan permintaan uang untuk transaksi berjaga-jaga dan spekulasi. Yang pertama, motif transaksi. Motif ini timbul karena uang digunakan untuk melakukan pembayaran secara reguler terhadap transaksi yang dilakukan. Tujuan transaksi ini ditentukan oleh besarnya pendapatan masyarakat. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Selain untuk membiayai transaksi, maka uang diminta pula oleh masyarakat untuk keperluan di masa yang akan mendatang. Permintaan uang ini juga dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat. Yang ketiga adalah spekulasi. Spekulasi ini berbeda dengan motif yang
ke sebelumnya. Motif ini merupakan motif cara memegang uang dengan cara menyimpannya di dalam bentuk-bentuk surat berharga seperti saham, obligasi. Motif ini dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Firmansyah, NIM 12 406 193 195. Di sini saya mau menjelaskan mengenai teori kuantitas modern. Jadi, apa itu teori kuantitas modern? Adalah pengertian kekayaan dari Friedman mempunyai ciri khas, yaitu bahwa yang dimasukkan ke dalam definisi kekayaan tidak hanya aktiva-aktiva terbentuk uang atau bisa diubah menjadi uang, tapi termasuk juga nilai sekarang dari aliran penghasilan dari tenaga kerjanya. Untuk Guzman berpendapat kekayaan adalah nilai sekarang dari aliran-aliran penghasilan yang diharapkan dari aktiva-aktiva yang dipegang dalam perumusan teori permintaan uangnya. Milton Friedman menganggap bahwa pemilik kekayaan bisa memilih 5 bentuk kekayaan untuk dipegang, yaitu uang tunai, obligasi, saham, lalu barang-barang fisik bukan manusia, dan yang terakhir itu kekayaan manusiawi, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya saya mau menjelaskan mengenai teori Keynes modern dengan pendekatan inventory dan keseimbangan portofolio. Jadi, permintaan uang Keynes itu mendasarkan pada adanya 2 motif memegang uang kas, yakni yang pertama motif transaksi dan spekulasi. Untuk motif transaksi itu tergantung dari pendapatan, sedangkan motif spekulasi itu tergantung dari tingkat bunga. Baumol menggunakan pendekatan teori penentuan persediaan barang yang biasa dipakai dalam dunia perusahaan. Dia menganalisis tingkah laku individu, rumah tangga atau perusahaan, dan menganggap bahwa pendapatan mereka itu diterima sekali, misalnya tiap bulan. Nah itu, namun individu tersebut harus membelanjakannya sepanjang waktu atau 1 bulan. Terima kasih.